Salam. Kami Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Purwakarta mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Memperhatikan perkembangan terkait penyebaran virus COVID-19 dan mempertimbangkan himbauan dari berbagai pihak, MPH PGI, MSGKP, pemerintah pusat, dan pemerintah Kabupaten Purwakarta tentang langkah-langkah untuk mengurangi dan memutus rantai potensi penyebaran virus COVID-19, maka dengan rendah hati mentaati himbauan tersebut di atas untuk tetap beribadah minggu di rumah masing-masing sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021 sambil melihat perkembangan situasi yang terjadi. Tata kebaktian minggu dan wata jemaat dalam bentuk cetak maupun audiovisual dikirimkan melalui informasi media sosial WhatsApp melalui pengurus sektoral. Kebaktian minggu hari ini 22 Agustus 2021 dilayani oleh Ibu Pendeta Nining Arsini SSI. Jemaat dan juga Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Nining Arsini. Kemudian yang ketiga, kebaktian tengah minggu atau KTM pada hari Rabu 25 Agustus 2021 akan dilaksanakan secara daring atau online melalui link Zoom GKP Purwakarta pukul 18 WIB. Link Zoom akan diinformasikan di grup media sosial WhatsApp pengurus sektor atau penatua di sektor dan juga pos kebaktian Jatiluhur. Pelayanan sakramen baptis anak dan baptis dewasa. Pelayanan sakramen baptis anak, baptis dewasa dan CD ditunda sampai situasi memungkinkan demi mencegah penyebaran virus sebagaimana anjuran pemerintah. Mohon jemaat memaklumi dan tetap menjaga kesehatan. Berita duka. Telah dipanggil Bapa di surga, Bapak Catur Jatmiko pada hari Selasa 17 Agustus 2021 pukul 23.50 WIB dan telah dimakamkan pada hari Rabu 8 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB di pemakaman GKP Purwakarta. Majelis Jemaat, Jemaat GKP Purwakarta, pengurus dan Jemaat Pos Kebaktian Jatiluhur mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapat ketabahan, kekuatan, dan penghiburan yang sejati dari Tuhan Yesus. Akan dilaksanakan kebaktian bersama anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu seklasis wilayah Purwakarta pada hari Minggu 29 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB via Zoom meeting. Perwakilan KPA masing-masing jemaat 5 orang. Informasi selanjutnya dan link Zoom akan disampaikan kemudian. Pelaksanaan pembangunan gedung pelayanan secara swadaya telah dimulai pada hari Minggu 15 Agustus 2021. Mohon maklum untuk penggunaan area lingkungan gereja untuk menyimpan bahan dan material bangunan sementara. Mohon dukungan dan doa dari jemaat sekalian. Penyerahan persembahan syukur, persepuluhan, dan komitmen persembahan lain dapat dilakukan dengan transfer melalui nomor rekening yang tertera di bagian awal warta jemaat atau dapat menyerahkannya secara langsung kepada majelis jemaat yang hadir setiap hari Minggu pada pukul 8.00 sampai 11.30 WIB di gereja. Himbauan dihimbau bagi anggota jemaat yang sudah melaksanakan vaksinasi COVID agar selalu membawa sertifikat vaksin kemanapun pergi.
jemaat yang berada di rumah maupun yang turut ambil bagian di dalam pelayanan ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Kita akan mengawali ibadah ini dengan memuji Tuhan dari PKJ 4 bait 1 dan 2. Seramali kebaktian kita teguhkan, pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Seserah nas pembimbing yang membimbing kita dalam kebaktian minggu ini diambil dari Ibrani 13 ayat 7 dan 17. Demikian firman-Nya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kita bernyanyi, Ku taat perintahmu. Sabar
setia doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Ibu Bapak beserta saudara yang di gereja maupun di rumah, kami persilakan untuk duduk. Marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadapan hadirat Allah. Kita mengambil saat teduh untuk pengakuan dosa pribadi kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kuasa darah-Mu telah memberikan kami pengampunan dosa di dalam nama-Mu. Sekali lagi kami datang dan mengungkapkan betapa menyesalnya kami karena masih tetap bertahan pada sikap melawan-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, dalam kebaikan-Mu untuk selalu mengampuni dosa, kesalahan, kegagalan, dan kelemahan kami, sekarang dan di masa mendatang. Dan kini dalam kasih-Mu, biarlah kami merasa kedamaian di dalam hati karena sadar bahwa limpah cinta-Mu lah yang telah kami terima dan telah mengampuni segala dosa kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan dari KJ 467 ayat 1-3. Sidang jemaat yang berbahagia, Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Allah menyatakan dalam Efesus 1 ayat 7
sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah anugerah pengampunan bagi kita. Yesus nampinu dosa, itu bijasa warga, dosa sepertinya, serta salah lambangnya. Tinggikan idudoraka, Yesus nampinu dosa. Raga anjena jalimu, mantena Neangan domba sasa, itu Gusti Yesus ke, ngajari kunci raga. Tinggikan idudoraka, Yesus nampinu dosa. Raga anjena jalimu, mantena amonunu. Setelah mari kita menyiapkan hati kita untuk bersama-sama dengar firman Tuhan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kekal, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih karunia Tuhan yang tetap Engkau nyatakan kepada kami. Terlebih ketika di hari ini kami juga boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam persekutuan kami sebagai jemaat-Mu. Kami meyakini dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kendati pun kami bersama-sama mengadakan persekutuan kami di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan ada bersama dengan kami. Kami meyakini Roh Kudus hadir di tengah-tengah persekutuan kami, baik kami yang ada dalam gedung gereja maupun kami semua yang mengikuti ibadah di rumah kami. Karena itu biarlah firman-Mu ini juga boleh menguatkan kami, mengingatkan kami, menuntun jalan kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Mari Tuhan pakai hamba-Mu dalam mewartakannya, agar apa yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Salomo. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannyalah tangannya ke langit, lalu berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah.
Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud, ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di sorga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur dalam situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, bagi setiap orang tua atau kehidupan keluarga, rumah tangga yang dikaruniai seorang putra maupun putri, saya yakin setiap orang tua pasti mempunyai doa untuk anak-anaknya. Ketika anak itu lahir, ada sebuah harapan yang mungkin diungkapkan di dalam doa tersebut. Setiap anak yang dilahirkan, pasti orang tua mempunyai kerinduan, mempunyai harapan di dalam hati mereka. Dan bahkan harapan itu biasanya dituangkan dalam sebuah nama. Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang pernah bertanya kepada orang tua, kenapa nama saya seperti ini? Nah, ada ya? Kenapa dikasih seperti itu gitu ya? Nah, Bapak Ibu, saya sempat bertanya kepada orang tua saya, ke bapak saya waktu itu, Pak, kenapa nama saya Arsini? Terus bapak saya bilang, A itu huruf pertama, sini itu di sini. Jadi bapak itu punya harapan, kamu ini anak yang pertama dari sini. A itu kan awal ya, yang mengawali semuanya, menjadi pemimpin yang pertama. Saya kaget mendengar itu ya. Ketika saya renungkan setelah menjadi pendeta, ternyata doa dan harapan Bapak itu memang benar. Benar-benar terjadi gitu ya. Waktu itu saya bertanya baru masuk teologi tahun persiapan. Karena kan di kampus ada pengenalan kepribadian gitu ya. Apa makna dari sebuah nama? Nah, saya kan nggak tahu, sebelum itu kan belum nanya gitu ya. Kenapa saya dikasih nama seperti ini? Setelah saya ditanya sama dosen, baru saya pulang, saya nanya, kenapa saya diberi nama seperti ini? Nah, ternyata nama saya itu mengandung arti dan doa yang diharapkan. Di dalam nama yang disematkan kepada saya, orang tua saya berharap bahwa saya akan menjadi pemimpin yang pertama dari keluarga saya,
menjadi orang yang pertama ketika menjadi berkat bagi sesama. Itu yang membuat saya akhirnya berefleksi. Ternyata doa Bapak saya benar gitu ya. Ketika saya masuk teologi, ternyata saya itu katanya utusan pertama dari GKP Cirebon. Dulu saya kan GKP Cirebon, pos kebaktian Cigugur. Jadi pas saya minta rekomendasi, akhirnya kita punya utusan katanya masuk ke teologi. Ini yang pertama katanya gitu. Itu saya pertama merenungkan itu. Terus yang kedua, ketika saya masuk di jemaat, saya adalah pendeta yang pertama di jemaat itu. Waktu itu GKP Cikarang masih pos kebaktian. Kemudian didewasakan sehingga menjadi jemaat. Dan saya adalah pendeta yang pertama di situ. Wah, 2 nih. Nah, yang ketiga, saya melayani di jemaat Sukabumi. Ternyata di situ juga saya adalah pendeta perempuan jemaat yang pertama. Dari situ saya merefleksikan diri, ternyata apa yang saya alami dalam perjalanan hidup ini sudah ada di dalam doa dan harapan orang tua saya. Walaupun mereka saat ini sudah tidak ada dua-duanya, ternyata itu menjadi sebuah kenyataan, kerinduan bahwa mereka ingin bahwa saya adalah yang pertama dari keluarga untuk bisa menjadi seorang pemimpin dari keluarga itu melayani bagi sesama. Dan itu saya refleksikan ketika membaca kisah Salomo ini. Daud mempunyai kerinduan untuk membangun bait Allah. Tetapi ternyata apa yang menjadi harapannya itu diwujudkan oleh anaknya, yaitu Salomo. Karena itulah saudara, ketika bait Allah itu dibangun oleh Salomo dan selesai, Salomo ingat apa yang dikatakan oleh Daud dalam pesan terakhirnya, bahwa Salomo diberikan kepercayaan untuk melanjutkan apa yang menjadi kerinduan Daud membangun rumah Tuhan. Kerinduan ayahnya diwujudkan melalui Salomo anaknya. Dan disitulah kita juga bisa melihat ungkapan doa Salomo di hadapan Tuhan yang bersyukur karena apa yang menjadi harapan Daud terwujud. Dan Salomo diberikan kesempatan untuk mewujudkan apa yang menjadi kerinduan ayahnya. Nah, saudara, di sini saya melihat bahwa Salomo sudah menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel pada saat itu, dan diberikan kesempatan untuk menghadirkan Tuhan melalui rumahnya yang dibangun oleh dia. Dari apa yang dilakukan oleh Salomo ini, saudara, saya melihat ada beberapa yang bisa kita pelajari bersama dari apa yang dilakukan oleh Salomo. Salomo tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pembangunan rumah ibadah itu sudah selesai. Salomo menyadari bahwa apa yang dikerjakannya jika tanpa pertolongan Tuhan, itu semua tidak akan pernah terjadi. Dia tetap mengandalkan Tuhan sampai pada akhirnya pembangunan itu bisa diselesaikan. Penyertaan Tuhan, janji Tuhan tetap diwujudkan ketika kita meyakini dan percaya kepadanya. Inilah sisi yang saya lihat dari sosok kepemimpinan Salomo. Dia sebagai seorang pemimpin yang besar, raja yang besar, tetapi dia tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia tetap menaikkan doa kepada Tuhan. Dan dia berkata bahwa Allah lah yang mempunyai segalanya. Dialah yang punya kuasa di atas langit dan di bawah bumi. Kekuasaannya tidak terbatas. Pengakuan inilah yang sebenarnya sungguh sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Jika kita pada minggu ini diberikan tema pemimpin yang ideal,
Menurut saya pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi pemimpin yang mau mengandalkan kekuatan kepada Tuhan. Pemimpin yang mau mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan dan orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Bapak Ibu coba bayangkan kalau seandainya Salomo tidak mau mendengar pesan ayahnya Daud dan tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan, pasti bait Allah itu tidak akan terbangun. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah pada saat itu pun, Salomo tetap mau mendengar masukan-masukan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mau merendahkan hati, yang mau untuk mendengar dan taat kepada Tuhan. Biarlah pada saat ini, di dalam masa-masa kita memasuki kemerdekaan bangsa kita, masih di bulan Agustus, kita diingatkan akan kepemimpinan kita semua. Paling tidak kita menjadi pemimpin atas diri kita, pemimpin di tengah-tengah keluarga kita. Biarlah kita juga menjadi orang yang tetap taat kepada Tuhan, mau mendengarkan suara Tuhan, dan mau untuk selalu berdoa di dalam Tuhan. Seserah perjalanan pelayanan sebagai seorang pemimpin tidak mungkin akan bisa dilewati dengan baik tanpa penyertaan dan pertolongan Tuhan. Pembangunan rumah ibadah, bait Allah yang begitu megah, jika bukan karena kekuatan dan kemahakuasaan Tuhan, semuanya itu mungkin tidak akan pernah terjadi. Dan pengalaman-pengalaman seperti ini juga mungkin seringkali kita alami di tengah-tengah kehidupan pelayanan kita sebagai jemaat. Di saat kita membangun rumah ibadah kita, tidak dengan mudah itu bisa kita lakukan jika bukan karena pertolongan tangan kasih Tuhan sendiri. Jika pemimpinnya hanya mengandalkan kekuatan sendiri, kita tidak mampu melakukan itu. Kalau saat kita membangun hanya majelis jemaat yang pendeta jemaat yang memikirkannya, itu semua tidak akan pernah terjadi. Tetapi ketika semuanya saling membahu satu dengan yang lain, saling mau berbagi, saling mau mendengar, saling mau menguatkan, bahkan lebih dari itu, memohon kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, maka semuanya itu pasti terjadi dan tepat pada waktunya. Apa yang dialami oleh Salomo bisa dialami juga dalam kehidupan kita. Dan setelah kita memiliki itu, jangan lupa, Salomo berdiri di hadapan umat, mengucap syukur kepada Tuhan. Artinya bahwa semua itu bisa dilakukan karena Tuhan. Bukan karena pendetanya, bukan karena majelisnya, tetapi karena Tuhan. Biarlah ini juga mengingatkan kita semua di dalam menjalani kehidupan kita saat ini, bahwa hidup kita tanpa pertolongan Dia, kita tidak mampu melakukan apapun juga. Dan jika saat ini kita sedang membangun, apakah itu gedung gereja, apakah itu gedung sekolah minggu, apakah itu sarana yang ada di gedung gereja kita, ingatlah apa yang Salomo lakukan. Dia senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan dan mau untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan dan orang-orang yang dipilihnya. Dan biarlah ini menjadi kekuatan bagi setiap kita, sehingga apa yang menjadi harapan, kerinduan kita bisa terwujud. Sebagaimana kerinduan Daud bisa diwujudkan oleh Salomo, harapan-harapan yang kita miliki, apakah kita sebagai orang tua yang mempunyai harapan pada anak masing-masing, itu juga bisa terwujud ketika kita mempunyai kedekatan yang erat bersama dengan Tuhan dan juga anak-anak yang kita kasihi. Semoga kita dimampukan untuk menjadi para pemimpin yang ideal, yang tetap rendah hati, mau mendengar dan terus mengandalkan Tuhan. Amin. Seserah kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Seserah diundang untuk berdiri.
Mari kita mengikrarkan pengakuan percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dipersilahkan untuk duduk. Kita akan menaikkan doa syafaat kita, dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ketika Engkau boleh mengingatkan kami melalui firman-Mu. Di dalam setiap kehidupan kami mempunyai harapan, kerinduan di dalam doa-doa kami. Biarlah kiranya apa yang menjadi harapan, kerinduan boleh terwujud seturut dengan kehendak-Mu. Dan pada saat ini juga kami menaikkan syukur ketika Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa kami adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan pilih, Tuhan panggil di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjadi pemimpin atas diri kami yang benar-benar mau taat kepada Tuhan, yang mau mendengarkan suara Tuhan, mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh sesama kami demi kebaikan. Ajarlah kami untuk belajar rendah hati. Kami juga memohon kepada Engkau ketika Tuhan memberikan kepercayaan kepada kami untuk memimpin keluarga kami, memimpin di dalam pelayanan kami, atau bahkan di tengah-tengah pekerjaan kami. Biarlah hikmat dari Tuhan pun melingkupi kami semua. Terlebih dari itu, biarlah Tuhan yang menjadi pemimpin atas hidup kami. Bapak, pada saat ini di dalam syafaat kami juga hendak membawakan saudara kami di dalam doa kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami sakit dan dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di GKP Purwakarta ini, Bapak Juhari, Ibu Anita Agustin, Saudari Krista Siburian, Bapak Trisada Purajaya Simatupang, Bapak Peter Timorason, Ibu Esti Ginting, Bapak Yakub Trisudarmaji. Dan bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada di pos Baktian Jatiluhur yang sedang mengalami sakit, Saudari Jihan, Ibu Endang Surtiana, Bapak Diko Setiono, Bapak Sunarto, mereka semua yang saat ini sedang dalam masa pemulihan, dan bahkan mereka yang masih terbaring karena sakit setelah operasi, biarlah Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang berkarya di atas semuanya. Tuhan yang memberkati segala upaya medis yang dilakukan sehingga boleh mendatangkan berkat kesembuhan. Kami juga berdoa untuk para kaum usia indah, mereka yang menjalani kehidupan di dalam masa-masa yang harus dilewati saat ini yang bukan hal yang mudah. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka semua, terkhusus untuk Ibu Setiawati Daud, Ibu Marta Lasso, Ibu Sri Widayati, Bapak Karel Nelwan, Ibu Ati Setiawati Kasimo, Ibu Nelly Suripati, Bapak Karman Suganda, Bapak W. Moses Weno, Ibu Titik Gunarti, Bapak Mirsam, Bapak Agus Setiawan Daud, Bapak GN Mamuaya, Ibu Suarsem, Ibu Tin Rustini Nenggolan, Ibu Matelda Kainama, dan saudara kami ada di pos Jatiluhur,
Ibu Katiem Jalal, Bapak Ibu Diko Setiono, Ibu Darwati Tobing, Bapak Ibu Sunarto, Ibu Murningsih, Ibu Narini Hatati, Ibu Tini Swigya. Kami mempercayakan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati. Kami juga mau menyerahkan saudara kami yang saat ini tengah mengalami duka karena harus berpisah dengan orang tua terkasih, saudara terkasih. Biarlah kiranya Tuhan yang menguatkan mereka semua, memberikan penghiburan, terkhusus untuk keluarga Bapak Catur Jatmiko almarhum. Biarlah Tuhan yang menguatkan, menghibur, menopang mereka semua, sehingga mereka tetap diteguhkan karena kemurahan dan kasih-Mu. Bapa yang maha baik, pada saat ini juga kami mengingat saudara kami yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan di minggu ini. Biarlah tangan kasih Tuhan yang menopang mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, dan umur yang panjang. Tuhan juga memberkati mereka satu persatu dimanapun mereka berada. Dan pada saat ini di tengah-tengah pandemi, kami tetap bersatu hati, berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk Kabupaten Purwakarta, kerukunan hidup beragama, gereja-gereja yang ada di sekitar, bahkan kedamaian dunia. Biarlah Tuhan yang menolong dan menopang kami semua untuk jemaat Tuhan yang saat ini, ibu-ibu yang sedang mengandung, mereka yang masih merindukan keturunan, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang menanti pasangan hidup. Bahkan kami juga berdoa untuk para tenaga medis di semua rumah sakit, penanganan COVID-19, ujian masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dan juga kami berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa secara khusus untuk orang tua tunggal yang ada di jemaat dalam perjuangannya membesarkan anak-anak dan memenuhi kebutuhan keluarga. Biarlah kiranya Tuhan juga menolong dan menguatkan mereka. Untuk para korban diskriminasi yang ada di Indonesia, terutama disebabkan oleh agama dan keyakinan, biarlah Tuhan juga yang memberikan keadilan. Kami juga berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh majelis jemaat di tempat ini. Tuhan berkati semua penatua yang ada, berkati juga pendeta jemaat, bahkan seluruh komisi-komisi dan aktivis gereja. Kami percaya di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, Tuhan tetap memberkati kami. Untuk pembangunan gedung pelayanan yang saat ini sedang dilakukan, biarlah Tuhan juga yang tetap turut campur tangan di dalam semuanya. Kami musrahkan seluruh keberadaan kami hanya kepadamu. Upaya pemerintah di dalam menangani COVID, kiranya Tuhan juga yang menolong dan memberkati, mampukan kami juga sebagai anggota masyarakat untuk bisa mendukungnya dengan baik. Dalam pergumulan hidup kami pribadi lepas pribadi, kami musrahkan sepenuhnya kepadamu. Ampuni kami jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Seluruh doa dan pengharapan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus yang ada di rumah atau juga di Purwakarta atau Jemaat Jatiluhur atau juga yang saat ini beribadah di dalam gedung gereja ini, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang kita ambil dari Mazmur 96 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan demikian:
Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah pada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelataran-Nya. Sambil menghimpun persembahan, kita puji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat ayat nomor 149 ayat pertama dan berikutnya. Ucap Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus, kami undang bangkit berdiri dan persembahan nanti bisa kita serahkan langsung ke gereja pada hari Minggu atau juga ditransfer melalui informasi yang sudah ada di dalam warta jemaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami tetap menyatakan syukur kami kehadirat Tuhan atas hari-hari dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami menjalani kehidupan kami. Kami yakin dan percaya semua bersumber dari Engkau. Bila pada kesempatan ini Bapa, kami anak-anak-Mu menghimpunkan persembahan atau juga nanti yang diserahkan melalui media elektronik atau langsung, kami berdoa kepada Tuhan, ajari kami Bapa biar melalui tangan-tangan kami, melalui diri kami, boleh nyata dan sadar mempersembahkan yang terbaik kehadirat Tuhan. Dan kami boleh menyatakan persembahan kami melalui tubuh, roh, dan jiwa kami untuk senantiasa melayani Engkau. Biarlah juga persembahan yang dihimpunkan ya Tuhan berkati agar bisa kami gunakan dalam penata layanan di dalam gereja ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri. Mari kita menyanyikan nyanyian penutup kita dari NKB 207. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu.
pengutusan dan berkat. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu hiduplah sebagai pemimpin yang taat kepada Tuhan, mau selalu mendengar dan selalu mengucap syukur di dalam Dia, karena kita adalah pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, pemimpin agung, pemimpin besar kita. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.